Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmalia Basri, NIM 60200117072, kelas B, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2017, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Al-Udi Makassar atau UI6. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cybersecurity, salah satu mata kuliah saya di jurusan Teknik Informatika. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Baik, pada pertanyaan pertama itu, apa yang Anda ketahui mengenai cybersecurity? Menurut saya, cybersecurity itu dirancang untuk melindungi sebuah data, jaringan, atau sebuah perangkat software lainnya untuk melindungi dari serangan cybercrime atau serangan siber. Nah, di sini cyber security itu berorientasikan hanya kepada sebuah jaringan yang dimana di dalamnya terdapat sebuah informasi data yang akan diakses terhadap ke komputer lainnya. Lalu seberapa penting kita untuk mengetahui dan dipelajari? Menurut saya itu sangat penting ya untuk bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Karena dengan mempelajari cyber security kita mengetahui bagaimana ancaman-ancaman datang dari cybercrime dan kita dapat mengetahui bagaimana cara melindungi sebuah data dari cybercrime. Terus untuk bisa sebutkan kejahatan siber yang mungkin Anda pernah alami atau pernah terjadi di sekitar Anda. Yang pernah saya alami itu terjadi pada kejahatan dunia maya itu hacking Instagram saya, di mana seorang pelaku itu mengirim link di DM saya lalu meminta untuk melakukan sebuah survei. Jadi saya mengklik link itu dan akhirnya akun saya keluar dan akun tersebut itu sudah disalahgunakan untuk sebagai akun bisnis, sebuah promosi. Pada pertanyaan kedua itu, sebenarnya apa tujuan pelaku melakukan kejahatan dunia maya? Menurut saya itu mungkin kembali lagi pada dirinya sendiri ya, karena tujuannya itu pasti untuk mendapatkan sebuah informasi dan mengambil data untuk melakukan kejahatan. Lalu untuk undang-undang yang berkaitan dengan pelaku itu sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di mana internet dan transaksi elektronik itu disahkan pada tanggal 21 April 2008. Nah, di mana isi undang-undang tersebut itu dimulai pada pasal 27 sampai 29 dan pasal 31 sampai dengan pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2008. Nah, pada pasal 28 itu contohnya ya, contoh kasus pemberian informasi hoax. Nah, di situ bisa dikenakan pada pasal 28 mengenai berita hoax yang akan didenda sebesar 22 miliar dan dipenjara paling lama 6 tahun. Pada pertanyaan ketiga, serangan apa saja yang terjadi jika pelaku melakukan aksi jahatnya? Bisa Anda jelaskan? Mungkin sama dengan pada nomor 1 tadi yang saya jelaskan, mungkin pengambilan informasi data, di mana seperti pada kasus hacking password yang dilakukan pada kelompok lain, itu di mana pelaku menggunakan tool atau alat yang digunakan untuk melakukan cracker atau hack, di mana di situ pelaku mendapatkan sebuah IP yang digunakan oleh korban, lalu mengambil alamat HTTP-nya, lalu dia mendapatkan sebuah password dengan menggunakan para hacker itu menggunakan enable. Nomor 4 itu Anda membuat buku rangkuman sebagai tugas pada mata kuliah cybersecurity yang Anda ikuti.
apa tema buku yang Anda buat, bisa ceritakan. Di sini saya dari kelompok 4 membahas mengenai buku Nifin dan Sechen Hijekin. Nah, di sini Nifin dan Sechen Hijekin itu merupakan suatu serangan yang terjadi pada network security, di mana Nifin merupakan tindakan kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet. Dan sedangkan Hijekin itu adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk memasuki ke dalam sistem melalui sistem operasional lainnya yang dijalankan oleh si korban. Baik, di sini ketika kita sudah login, di sini kita buka aplikasi Bersar. Lalu kita ketika kita sudah login pada web apa, kita ketik http cookie untuk mencari alamat cookie yang sudah dipakai login pada situs web BUWAPP. Nah, di sini dia akan menampilkan alamat situsnya dan akan menampilkan cookie-nya. Situ, lalu setelah menampilkan cookie-nya, kita copy. Di sini kita menggunakan edit disk cookie. Sebelumnya kalian bisa mendownload aplikasi ini, lalu kita petangkan terhadap browser yang Anda ingin gunakan. Setelah itu tampilannya akan menjadi seperti ini. Value yang sudah kami copy itu kita paste di dalam value yang terdapat cookie yang ini ya, yang sudah kita copy, lalu kita paste, lalu kita checklist. Nah, tampilannya akan seperti ini pada tampilan browser lainnya. Ini dia menggunakan browser yang berbeda. Lalu kita pindah ke implementasi Nifin simulasinya. Dari sini kita menggunakan Kernable. Terlebih dahulu kalian install aplikasi Kernable-nya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan CMD untuk mencari alamat TP-nya. Dialog ya. Di sini kalian ketik ipconfig pada CMD. Terus jika tampilannya tidak menampilkan IP, kita melakukan setting terhadap komputer Anda. Lalu jangan lupa kita ubah agar IP-nya tidak kelihatan, atau kita ubah menjadi 000. Kita lihat di situ. Nah, ini dia, kita ketik di situ agar tidak tampil alamat TP-nya. Lalu setelah itu maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini akan muncul alamat TP yang sudah kita dapatkan di ipconfig. Lalu di sini jangan lupa pada tampilan Kernable klik tab Sniffer, klik start dan klik tombol button plus untuk menampilkan alamat IP yang sebagai target. Terus di sini setelah itu dia akan muncul seperti ini. Nah, jangan lupa klik all host in Mac subnet, klik OK. Lalu tampilannya akan seperti ini. Ini adalah alamat IP target yang sudah muncul dalam satu WiFi. Lalu setelah itu klik menu IPR, lalu klik menu button plus dan cari IP address yang menjadi target Nifin. Nah, di sini kita memilih pada ini tampilan awal ini IP pertama menjadi IP targetnya. Lalu kita klik OK. Setelah itu langkah berikutnya kita tunggu beberapa menit. Setelah mengklik button startup, tunggu beberapa menit untuk menunggu IP target itu melakukan sebuah login terhadap HTTP. Nah, ketika PC target mengakses sebuah situs pada internet dan memasukkan password tanpa pengamanan atau hanya menggunakan situs HTTP, maka akan terdeteksi dan tampil ketika proses sniff password berjalan. Nah, di sini dia akan tampil
Ini IP target kita. Jadi dia akan menampilkan username dan passwordnya. Jadi itulah simulasi dari SNIFME yang kami lakukan dari kelompok 4. Terima kasih. Lalu kita lanjut. Pertanyaan ke-6. Anda sudah menjelaskan mengenai cybersecurity dan serangannya, bagaimana cara mengatasinya dan melindungi diri sendiri. Untuk menggunakan sosial media, sebaiknya menggunakan untuk akun ya, untuk menggunakan dua pengamanan yang menggunakan nomor dan menggunakan kata sandi. Lalu dalam menggunakan kata sandi itu sebaiknya kata sandi Anda itu kuat, di mana kuat artinya berarti memiliki huruf kapital, nomor, simbol, dan lain-lain. Nah, untuk melakukan transaksi sebaiknya Anda melakukan jangan melalui wifi publik. Sebaiknya menggunakan jaringan Anda sendiri. Lalu jangan membuka situs yang tidak aman, atau jika seseorang mengirim sebuah link, sebaiknya jangan dibuka. Lalu untuk penyimpanan data itu sebaiknya menggunakan antivirus terhadap komputer Anda. Pertanyaan ke-7. Sebagai mahasiswa IT, dampak dari cybercrime, bisakah Anda memberikan himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan internet? Misalnya memberi himbauan kepada masyarakat bagaimana seharusnya menggunakan sosial media dengan aman. Untuk kepada masyarakat itu, berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media dan melakukan kejahatan dunia maya atau cybercrime itu. Ingat ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai IT. Lalu untuk kepada masyarakat untuk melindungi sebuah informasi atau data Anda itu, yang pertama, dengan banyaknya penggunaan sosial media, sebaiknya tidak membuka situs lain atau tidak memiliki security atau HTTPS. Lalu untuk melakukan transaksi sebaiknya tidak menggunakan wifi publik, sebaiknya menggunakan jaringan sendiri. Lalu untuk akun sebaiknya menggunakan kata sandi yang kuat di mana memiliki huruf kapital, simbol, angka, dan lain-lain. Lalu untuk yang melakukan bisnis dan lain-lain, untuk melindungi informasi data Anda sebaiknya menggunakan antivirus terhadap komputer Anda. Pertanyaan ke-8 itu di bidang IT, apa cita-cita Anda ke depannya, atau apa yang akan Anda buat yang bisa berguna atau bermanfaat untuk masyarakat bangsa. Nah, di sini saya bercita-cita sebagai analisis data. Lalu untuk yang berguna atau bermanfaat itu mungkin perlunya ada peningkatan mengenai perusahaan atau startup bagian IT di bidang IT. Di sini sangat berguna untuk masyarakat. Ini kita dapat menyampaikan sebuah informasi mengenai perkembangan teknologi dan minat teknologi terhadap masyarakat itu semakin tinggi. Demikianlah video ini saya buat, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih dan salam. Dan terima kasih kepada Ibu Haryani yang telah menjadi dosen yang paling baik di cybersecurity ini. Semoga Ibu diberi kesehatan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.